Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hartini Mana, Guru Mapel Bahasa Inggris UPT SPF SNPN 11 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan membagikan praktik baik saya terkait asesmen pembelajaran di kelas. Pembelajaran bahasa Inggris sering dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya adalah rendahnya motivasi siswa. Motivasi yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah persepsi terhadap kesulitan bahasa. Banyak siswa yang menganggap pembelajaran bahasa Inggris itu sulit dan membosankan, sehingga mereka kurang termotivasi untuk belajar. Faktor selanjutnya adalah kurangnya relevansi. Mungkin siswa tidak melihat relevansi pembelajaran bahasa Inggris dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga siswa kurang termotivasi untuk pembelajaran bahasa Inggris. Selain masalah motivasi, rendahnya capaian literasi dan numerasi juga menjadi tantangan besar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Menurut data rapor Sekolah UPT SPF SNPN 11 Makassar tahun 2024, kemampuan literasi pada label capaian sedang, yaitu di angka 44,44%, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Sedangkan kemampuan numerasi kurang, yaitu di angka 40%, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Kemampuan literasi yang rendah dapat menghambat siswa dalam memahami teks bacaan dalam bahasa Inggris, sedangkan kemampuan numerasi yang kurang baik dapat menyulitkan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang melibatkan angka ataupun data. Asesmen adalah proses pengumpulan data untuk mengukur tingkat pencapaian pembelajaran siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Asesmen tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai, tetapi juga sebagai alat untuk memantau perkembangan siswa, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menggabungkan numerasi dalam asesmen bahasa Inggris dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Soal-soal yang melibatkan numerasi mendorong siswa untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan data. Asesmen numerasi dalam pembelajaran bahasa Inggris merupakan tantangan bagi saya sebagai guru bahasa Inggris dalam melakukan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan bahasa, matematika, dan berpikir kritis secara bersamaan. Meskipun integrasi asesmen numerasi dalam pembelajaran bahasa Inggris memiliki banyak manfaat, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, guru harus benar-benar memetakan kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, perlu adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan guru mata pelajaran. Tidak semua guru memiliki latar belakang yang kuat dalam kedua bidang ini. Ketiga, waktu yang terbatas. Kurikulum yang padat seringkali membuat guru kesulitan untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk kegiatan asesmen yang bervariatif. Dan yang keempat, tentu saja memerlukan dukungan dan bimbingan dari pimpinan di sekolah. Berikut ini dokumentasi aksi yang telah dilakukan. Sebelumnya, guru telah memetakan level siswa sesuai dengan hasil AKM literasi numerasi siswa melalui PMM. Soal AKM yang tersedia di PMM dirancang khusus untuk mengukur dua kompetensi dasar siswa, yaitu literasi dan numerasi. Tujuan penggunaan soal AKM di PMM adalah untuk memetakan kemampuan siswa dan mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi literasi dan numerasi yang diharapkan. Hasil asesmen literasi numerasi siswa menjadi dasar guru mendesain asesmen yang sesuai dengan level siswa, yaitu PIK, dasar, cakap, dan mahir. Dalam konteks pembelajaran numerasi, pendekatan berbasis masalah sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dalam hal ini, guru secara kreatif memilih konten yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal terpenting adalah bagaimana guru mendesain materi ajar dalam bentuk LKPD yang memuat permasalahan numerasi.
Adapun tahapan asesmen dalam permainan number race. Pertama, peserta dibagi dalam kelompok berisi 5-6 orang. Di dalam kelompok tersebut memuat 4 level siswa, yaitu PIK, dasar, cakap, dan mahir. Yang kedua, asesmen yang diberikan berisi 4 level siswa yang mana soal yang mereka kerjakan sesuai dengan level mereka masing-masing. Siswa yang tercepat dan tepat akan terlihat di papan leaderboard. Dan hal inilah yang akan memacu siswa untuk benar-benar mengerjakan asesmen yang diberikan. Bentuk lembar kerja dibuat secara online dengan aplikasi Wordwall. Demikianlah inovasi pembelajaran number race, asesmen numerasi pembelajaran bahasa Inggris yang seru dan menyenangkan. Dengan asesmen ini diharapkan siswa lebih semangat dan bahagia dalam pembelajaran. Lantas, bagaimana umpan balik dari kegiatan ini? Berikut pemaparannya. Ternyata sangat menyenangkan belajar bahasa Inggris dengan numerasi, apalagi menggunakan aplikasi yang seru dan menyenangkan. Saya dan teman-teman mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dengan numerasi bahasa Inggris. Makasih, Mbak Tini. Asesmen numerasi dalam pembelajaran bahasa Inggris sangat inovatif, keren. Saya Yayu, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi menurut saya kegiatan ini sangat menginspirasi bagi guru mata pelajaran lain, terutama dalam pemberian asesmen pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kiki. Kegiatan literasi dan numerasi harus lebih diaplikasikan di dalam kelas, dan menurut saya kegiatan tersebut sangat menginspirasi untuk dilakukan di dalam kelas saya sebagai bentuk pembelajaran. Demikianlah praktik baik asesmen pembelajaran di UPT SPF SMPN 11 Makassar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.